Pasca kecelakaan yang melibatkan istri Gubernur NTB, polisi belum bisa menetapkan tersangka. Ya, pemirsa, hal ini karena hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Pasca kecelakaan yang melibatkan istri Gubernur Nusa Tenggara Barat Sabtu siang hingga menewaskan 1 orang balita, kini polisi masih memeriksa 4 orang saksi, termasuk pengendara roda 4 dan penumpang yang merupakan istri Gubernur Nusa Tenggara Barat Sri Yulianti. Selain itu, polisi juga belum bisa menetapkan tersangka hingga semua saksi telah diperiksa, termasuk 2 orang pengendara motor yang saat ini menjadi korban. Polisi masih belum bisa memeriksa 2 korban tersebut lantaran kondisi korban yang masih belum stabil dan masih dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, setelah para saksi menjalani pemeriksaan, polisi akan segera menggelar perkara untuk menaikkan status menjadi sidik atau lidik. Sebelumnya, mobil yang ditumpangi istri Gubernur Nusa Tenggara Barat Sri Yulianti terlibat kecelakaan di Jalan Bypass Bil Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah Sabtu siang. Akibat kecelakaan ini, seorang balita berusia 2 tahun meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka. Sementara itu, barang bukti berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 saat ini telah diamankan di Mapolres Lombok Tengah. Dan untuk hari ini rencananya kita akan mintai keterangan saksi-saksi yang ada di TKP. Untuk identitas para saksi ini sudah kita kantongi, jadi tinggal pelaksanaan pemintaan keterangannya saja. Dengan harapan apabila hari ini seluruh bucket sudah lengkap, maka besok akan kita laksanakan gelar perkara. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kesal disuruh kerja, seorang anak tega membacok ayah kandungnya di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di Bekasi, polisi mengungkap motif pembunuhan seorang suami terhadap istrinya. Polisi meringkus pelaku pembacokan di kediamannya di kawasan Badak Putih, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Tanpa perlawanan, pria berinisial A langsung digelandang ke kantor polisi. Kejadian pembacokan berawal dari pelaku yang merupakan pengangguran, kesal sering ditegur ayahnya untuk mencari kerja. Usai penganiayaan, tetangga korban yang melihat korban bersimbah darah langsung membawanya ke rumah sakit. Tetangganya pun segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku ini dari luar tiba-tiba langsung membawa golok, langsung melakukan penganiayaan kepada ayah korban di bagian pipi, bagian kepala, terus kemudian tangan dan juga kaki. Berdasarkan keterangan yang sudah kita dapat dari pelaku, bahwasanya pelaku ini kesal terhadap ayahnya. Bahwasanya pelaku ini sering disuruh mencari kerja. Namun kita masih mendalami juga sejauh apa motif yang sebenarnya dia di latar belakangnya terkait kejadian ini. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka parah di bagian pipi, kepala, tangan, dan kaki sehingga harus mendapatkan penanganan medis intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu. Saat ini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan. Sementara itu, Kepolisian Sektor Cikarang Barat berhasil mengungkap motif di balik pembunuhan sadis seorang suami terhadap istrinya di Bekasi, Jawa Barat. Kepada polisi, suami korban mengaku gelap mata hingga tega menghabisi nyawa istrinya setelah cekcok mulut akibat persoalan ekonomi. Pelaku yang gelap mata menampar korban dan menggorok leher korban dengan pisau dapur. Usai melakukan aksi pembunuhan, pelaku sempat memandikan korban lalu menyerahkan diri ke polisi dengan diantar kedua orang tuanya. Dan sebelum melakukan perbuatan tersebut, tersangka dan korban sempat cekcok mulut atau keributan yang berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pisau dapur dan atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati atau 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 5 warga tertimbun longsor saat kelimanya sedang mencari batu tabas di lembah Sungai Taksu, Karangasem, Bali. 2 korban selamat dari maut, sementara 3 lainnya meninggal dunia karena terkubur longsoran. 5 warga tertimbun longsor saat tengah menggali tebing untuk mencari batu tabas di lembah Sungai Taksu, Karangasem, Bali.
3 korban tewas karena terkubur material longsoran tebing, sementara 2 korban lainnya selamat setelah melompat menghindari longsoran. Oh, kejadiannya nggak tahu pasti Pak, karena kejadiannya berlangsung cepat gitu. Saat itu bagaimana? Korban ada di mana saat itu? Saya baru datang mau mengingatkan jam makan siang, karena udah masuk jam makan siang. Saya ikut naik sebentar, tiba-tiba udah jatuh saya. Warga yang mengetahui kejadian berusaha menggali material longsoran menggunakan alat seadanya untuk menyelamatkan korban sebelum akhirnya alat berat didatangkan untuk mencari korban. Ya, kami dari kepolisian mungkin nanti akan menghimbau kepada masyarakat supaya nanti untuk mencari galian C yang tidak ada izin mungkin kita tertibkan atau kita himbau supaya masyarakat tidak melaksanakan galian kembali di daerah-daerah yang rawan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah para korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Usai dilakukan identifikasi jenazah, korban langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Cimahi meringkus komplotan curanmor jaringan Cianjur dan Sukabumi yang biasanya beroperasi di wilayah Bandung Raya. 4 orang pelaku beserta 14 unit kendaraan hasil curian pun berhasil diamankan polisi. Inilah aksi salah seorang pelaku yang terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pelaku diketahui merupakan bagian dari 4 orang sindikat pencurian sepeda motor yang beroperasi di wilayah Bandung Raya. Dari hasil penyelidikan ke pelaku, rekannya pun berhasil ditangkap petugas gabungan Satreskrim Polres Cimahi dan unit Reskrim Polsek Padarara. 14 unit sepeda motor dan sejumlah barang bukti pun turut diamankan polisi. Selain keempat pelaku, polisi pun masih mengejar 5 orang tersangka lainnya yang merupakan komplotan pelaku. 2 orang berhasil diamankan di daerah Cibrui, yang mana merupakan joki yang sedang menunggu. Rekan lainnya, 2 orang lainnya sedang melaksanakan aksinya. Ketika diamankan, 2 orang yang sedang menunggu ini tiba-tiba dihubungi oleh para pelaku, yang mana kemudian pelaku ini berhasil kita tangkap di wilayah Padalarang. Jadi dari 4 pelaku yang kita amankan, 3 diantaranya adalah residivis, pernah ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus yang sama, yaitu curanmor. Pelaku pun dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kericuan terjadi saat Presiden Jokowi membagikan paket sembako di gedung Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga berupaya mengadang mobil rombongan Presiden dan berdesak-desakan untuk mendapatkan beras gratis. Kericuhan terjadi saat pembagian paket sembako gratis di kantor Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Warga berdesak-desakan untuk menerima beras bantuan dari Presiden Joko Widodo. Masing-masing warga berhak mendapat 10 kg beras. Namun warga yang datang tak hanya penerima manfaat yang telah terdata. Banyak warga yang tidak diundang sengaja datang. Bahkan sejumlah warga berupaya mengadang mobil rombongan Presiden. Ada siapa sih? Beras. Mau Bapak Presiden. Oh, jadi dapat bantuan beras. Ya. Bawa apa aja selain 10 kilo. Ya. Ini aja. Buat apa? Untuk keluarga. Untuk beras KTP. Buat makan sama ini. Iya. Undangan. Bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat ini diberikan secara bertahap. Saat ini merupakan pembagian tahap kedua yang berlangsung selama 3 bulan ke depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum TNI yang berkendara melawan arah di tol layang MBZ ditangkap polisi militer Kodam Jaya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang.